sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Semoga di pagi hari ini kita dapat memeras ilmu-ilmunya, kita serap terus ilmunya, dan kita insya Allah bisa sebarluaskan ke saudara-saudara kita. Sebelum kita ke guru kita ya Bunda, yuk sama-sama kita ajakin lagi saudara kita, sahabat kita ini yang belum gabung pada pagi hari, yang mungkin biasanya gabung, yang mungkin hadir, Bunda yang biasa-biasa hadir, yang kita sama-sama on cam nih, yang tahu kemana Bunda, kenapa belum hadir, boleh di chat dulu teman-teman sahabat seperjalanannya, sahabat surganya, sahabat jannahnya, mungkin pasangannya, keluarganya, di grup keluarga, grup alumni. Insya Allah jika kita mengajak mereka, saudara-saudara kita, sesama muslim, kita insya Allah akan mendapatkan pahala yang sama. Jadi enak Bunda, kita udah ikut kajian misalnya, inspirasi subuh, kita dapat pahala misalnya 1, dan orang lain yang kita ajak ikut gabung juga, berarti secara tak langsung kita udah alhamdulillah mendapatkan 2 pahala. Wah, itu baru yang dapat 1 Bunda. Kalau yang kita ajak 10 dan 10-10-nya gabung, wah mungkin udah banyak insya Allah. Allah berikan rahmat dan keberkahan pada kita semuanya. Maka dari itu, ya Bunda, yuk terus agak rewel di pagi Jumat yang bahagia ini. Kita raih keberkahan di awal pagi, apalagi di harinya utama umat Islam, hari rayanya umat Islam di hari Jumat. Yuk sama-sama. Alhamdulillah udah terus naik nih, ada 197. Wah, target berapa? Oh 1000 ya Bunda. Kita fullkan Zoom ini kalau bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo Bunda, sahabat-sahabat inspirasi subuh semuanya. Tadi sepertinya guru kita sudah terlihat di layar. Tapi coba kita cek lagi. Mungkin terpental lah ya Bunda. Selagi menunggu guru kita ya Bunda semuanya, yuk sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling mendoakan nih. Gimana ya Bunda kabarnya di pagi hari ini? Boleh chat di kolom komentar nih. Rindu dengan ucapan kalimat yang luar biasa, supaya kita makin banyak nih ya Bunda mengucapkan kalimat indah, kalimat hamdal. Masya Allah. Karena Ustadz Ruby pernah bilang sama saya ya Bunda, orang Arab tuh suka asal jumpa nanya kabar, asal jumpa nanya kabar. Baru misalnya jumpa di pasar nanya kabar, pas di jalan lagi nanya kabar, nanti jumpa lagi di pos RT, pos RW nanya kabar. Kenapa? Kata Ustadz Ruby, karena bukan nanya kabar yang penting, tapi jawaban setelah nanya kabar itulah yang paling penting, yaitu kalimat hamdalah. Masya Allah. Insya Allah nih kalimat alhamdulillahnya nih menembus langit. Karena banyak nih ya Bunda. Masya Allah sehat semua. Alhamdulillah Bunda Novi sehat juga. Masya Allah bahagia. Alhamdulillah dalam kondisi terbaiknya Allah. Semoga Bang Zaki juga. Amin ya Allah. Bunda Murniati nih Masya Allah, yang udah sama-sama hadir. Semoga di pagi hari ini dan pagi-pagi ke depannya Allah terus sehatkan kita, Allah terus jagain kita, Allah terus istiqomahkan kita dalam kebaikan. Karena ya Allah, hidayah itu mahal ya. Hidayah itu enggak pernah bisa kita beli dengan uang. Dan bukan karena uang juga kita jadi mulia. Kalau karena uang orang jadi mulia, orang menjadi kekasihnya Allah, tentunya Qarun adalah orang yang paling mulia. Jika karena jabatan orang menjadi orang yang paling mulia, seseorang menjadi orang yang paling mulia jadi kasihnya Allah, mungkin Fir'aun yang paling mulia. Tapi lihat ayah bunda semuanya, seorang yang gak punya apa-apa,
orang yang digambarkan fisiknya tidak terlalu bagus, tapi sendalnya udah terdengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, ialah Bilal bin Rabah. Maka ya bunda, siapapun kita, mau sukunya apa, warna kulitnya apa, rambutnya keriting atau tidak, gemuk atau kurus, ganteng atau cantik di pandangan manusia, Allah nggak pernah bedakan kita ya bunda. Yang Allah bedakan lewat kita, lewat ketakwaan, lewat gimana sih cintanya kita sama Allah, lewat perjuangan, lewat niat yang ikhlas, lewat keriduannya Allah. Maka dari itu insya Allah, karena standarnya sama ya bunda, bukan masalah hidung mancung, matanya bagus, matanya belok, badannya kekar, bukan. Tapi Allah adil, semua manusia bisa bertakwa, dan takwa adalah pilihan. Maka dari itu, yuk sama-sama di pagi hari ini, sama-sama kita ingatkan sahabat-sahabat kita, dan sama-sama juga kita doakan nih. Saya suka nih ya bunda, geser-geser layar yang on cam, Kang, sekalian dengerin Ustadz, sekalian doain, ya Allah, sehatkan Bapak, ya Allah, sehatkan Bapak Utus, dan Pak Syafarudin, sehatkan Ibu Wisurasi Malang, insya Allah. Apalagi ya bunda, saat saudara kita tidak tahu kita doakan, insya Allah itu menjadi doa yang luar biasa, menjadi doa yang sangat Allah cintai ya bunda. Sama seperti Imam Ahmad mendoakan Imam Syafi'i 40 tahun. Setelah 40 tahun baru diketahui Imam Ahmad selalu mendoakan Imam Syafi'i. Masya Allah, mungkin udah beberapa hari atau beberapa minggu kita sama-sama saling mendoakan tanpa mengetahui. Biarkan Allah yang tahu doa kita, tahu doa untuk sahabat kita, dan insya Allah malaikat mendengar dan mencatat dan mendoakan kebaikan yang sama kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ayo bunda, sahabat inspirasi subuh semuanya, saya teringat satu kisah yang luar biasa, kisah cintanya Rasulullah kepada umatnya. Suatu ketika Rasulullah mendoakan istrinya Sayyidah Aisyah dengan doa yang luar biasa. Ya Allah, mohon ampuni dosa Aisyah binti Abi Bakar, ampuni dosanya yang masa lalu, yang akan datang, ataupun yang sembunyi-sembunyi, yang dilakukannya dengan sengaja atau tanpa sengaja. Sontak ayah bunda, ibunda Aisyah mukanya memerah, ingin terbang rasanya. Wah, bahagia kali. Gimana nih misalnya ayah bunda nih, Bunda Emi saat didoakan sama suaminya atau diberikan hadiah yang luar biasa. Dan hadiah yang luar biasanya itu apalagi doa dari Rasulullah. Misalnya, wah, mungkin gimana senyumnya bunda? Tuh, sampai ngelus-ngelus dada, seneng banget kan bunda. Nah, Rasulullah bertanya, wahai Aisyah, apakah kamu senang, kamu bahagia aku doakan seperti itu? Ibunda Aisyah dengan senyum-senyum malu, ya Rasulullah, siapa yang gak seneng didoakan manusia yang paling mulia langsung di hadapannya? Masya Allah. Tapi Rasulullah sontak langsung menjawab, ya istriku, ya Humairah, ya Aisyah, engkau senang gue doakan seperti itu. Tapi ketahuilah, wahai istriku, itu doaku setiap hari untuk umatku. Engkau kali ini baru kudoakan seperti itu. Tapi setiap hari aku mendoakan
umat-umatku seperti itu. Ya Allah, ampuni dosa umat-umatku. Ampuni dosanya yang masa lalu dan yang akan datang. Ya Allah, ampuni dosanya yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi, yang sengaja atau tidak sengaja. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita, hingga terkadang Rasulullah mendahulukan kita, ayah bunda semuanya, mendahulukan doa untuk kita semua daripada untuk keluarganya, mungkin untuk istri yang sangat dicintainya. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kadang itu ayah bunda, pantaslah kita balas selawat kepadanya, kita berselawat kepadanya. Allah berfirman, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jika Allah dan para malaikat saja berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayah bunda, maka enggak ada kata kita enggak berselawat dalam satu hari. Harus galakan salawat, baik dalam keadaan nunggu beli jus kalau kata Ustadz Ari kemarin. Wah, makanya ya bunda, Masya Allah, luar biasa keberkahan selawat. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bahasnya ya bunda, apa sih keutamaan selawat. Ayah bunda, sahabat-sahabat inspirasi subuh semuanya, alhamdulillah guru kita udah berhadir nih tengah-tengah kita ya bunda. Udah ada Ustadz Rubian Wasa Waluddin yang udah hadir di tengah-tengah kita. Bismillah ya bunda, coba kita sapa dulu guru kita semuanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zaki. Masya Allah. Wajahnya belum kelihatan nih Ustadz, wajah gantengnya. Oh belum? Masih suara merdunya. Wah, mantap Ustadz. Gimana kabarnya Bang Zaki? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah Ustadz. Masya Allah, berkah Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz gimana kabarnya Ustadz? Harusnya saya yang nanya dulu ini. Alhamdulillah bi khairin, sehat. Mudah-mudahan kita semua Allah sehatkan terus. Jamaah Insu juga insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah Ustadz, kita mulai Ustadz. Karena mungkin bunda-bunda ini nggak sabar Ustadz. Ya, bismillah. Ayah bunda, sahabat-sahabat inspirasi subuh semuanya, alhamdulillah karena guru kita udah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita terus simak, langsung kita simak dari penyerapan ilmu dari guru kita. Sambil kita simak ayah bunda, jangan lupa untuk terus berselawat. Sekalian nyimak nih, sekalian dengerin dalam hati berselawat supaya double berkahnya ya bunda. Sebelum itu kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, bantu kami ya Allah supaya makin cinta kepadamu dan makin cinta kepada nabimu. Izinkan kami ya Allah bisa terus bersaudara di dunia ya Allah, dan bersaudara ya Allah, tetanggaan ya Allah di surgamu ya Allah. Tapi izinkan kami ya Allah sebelum itu ya Allah dapat bersujud ke Baitullah, Kami yakin ya Allah, nggak ada yang mustahil bagimu ya Allah, nggak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Tunjukkan kunmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Selanjutnya ya bunda, langsung saja kita ke guru kita Ustadz Rubian Wasa Waluddin. Kepada guru kita semuanya, waktu dan tempat kami sediakan. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatul mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil Karimil Mannan, Dzit Tawli wal Fadli wal Ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihil muttaqin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'in itba'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا ولا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa terus jaga keimanan kita, kesehatan lahir batin kita, dan tentunya Allah izinkan kita merasakan kebahagiaan dalam kesabaran dan kesyukuran insyaallah. Gimana ya bunda semua, kabarnya sehat? Ini sudah banyak yang hadir. Yang berpasangan terlihat ada Pak Syafarudin dan Bu Sri, ada Kang Hakul Yakin dan istri kan. Kustin ya, Mbak Kustin, istrinya Masya Allah. Ini murid BRQ, jadi masih ingat, alhamdulillah. Terus ada Pak Utuy, ini tiap hari pagi Masya Allah. Saya nyimak guru-guru juga hadir Pak Utuy Masya Allah. Dan juga seluruh sahabat yang lain, mudah-mudahan Allah karuniakan nikmat pada hari ini, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, rajanya hari, Wa'idul Yaum, dan hari raya bagi orang-orang mukmin hari Jumat ini insyaallah. Ayah bunda semua, ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yarfa'u, mengangkat derajatnya, bihadzal kitab, mengangkat derajat seorang hamba dengan kitab itu, wa yada'u bihi akharin, dan Allah juga menghinakan, merendahkan, dan tidak memuliakan hamba tersebut selain orang yang dikaruniai kitab tersebut. Jadi di sini Allah langsung belak-belakan, nggak pakai bahasa-bahasa kiasan. Kata Allah, orang yang dikaruniai kitab itu akan Allah angkat derajatnya sebagaimana orang-orang yang berilmu. Hari ini setiap pagi kita sedang proses gimana caranya supaya Allah memuliakan kita di hadapannya, bukan di hadapan manusia. Dengan kata lain, kita sedang ikhtiar belajar, menambah ilmu agar Allah yarfa'u, Allah mengangkat kita. Mungkin secara status duniawi kita berbeda-bedanya, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di pertengahan. Tapi di mata Allah, dalam pandangan Allah, orang yang diberikan kitab Al-Quran, maka dia Allah naikkan derajatnya meskipun status di masyarakatnya ia rendah. Kenapa demikian? Karena Allah sendiri yang sudah sebutkan bahwa
dunia itu hina, gak ada apa-apanya. Gelar yang ijazah 1 lembar itu, ya, yang dimiliki oleh orang-orang hari ini tidak ada apa-apanya kalau misalkan tidak menjadi asbab ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Masya Allah, di hari ini, pagi ini, kita mengambil tema semangat belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sebenarnya siapa sih, Zaid, yang jadi guru Al-Quran? Mereka yang lulus pesantren, mereka yang bekerja atau menjadi pengajar di pesantren, atau siapa? Kan kita mah orang rumahan, diam di rumah. Kalau anak-anak pulang sekolah bareng-bareng sama keluarga kan gitu. Saya nggak tinggal di pesantren, saya nggak punya murid, ya. Tapi tahu nggak ya bunda semua, kenapa sih mesti kita ini menjadi guru Al-Quran? Ada yang tahu nggak? Saya mau tanya dulu, kenapa kita mesti jadi guru Al-Quran? Padahal udah banyak ustadz-ustadz Al-Quran, guru-guru Quran di luar sana. Coba sebutin alasan kenapa mesti jadi guru Al-Quran. Why, kenapa? Ada yang bisa jelasin di kolom chat? Gak ada. Bang Zaki amal jariyah, Nur Hasanah karena sebaik-baik orang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dulur ngemil, Masya Allah, karena kita harus membimbing anak-anak kita secara langsung. Masih banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Ingat dengan Allah, ingin dekat dengan Allah. Kalau enggak kita siapa lagi? Bukankah itu pedoman hidup kita? Bisa istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran agar ilmu terus mengalir kepada yang mengajarkan. Pahala, Masya Allah, kathirun jiddan, banyak banget ini, Masya Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang jariyah. Baik ayah bunda semua, yang kita ajarin apa? Kalau kita anggap guru Al-Quran ya sama seperti guru-guru ilmu lain pada umumnya. Tapi yang akan kita bahas adalah Al-Qurannya dulu. Apa Al-Quran? Kenapa harus ada guru? Kenapa harus jadi gurunya? Guru yang ngajarin satu kitab ini. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang ustaz, mungkin dia tidak terkenal sebagaimana ustaz-ustaz sekarang, zaman sekarang pada umumnya. Dan ia seorang guru Al-Quran, tinggalnya di Papua. Tahu Papua ya? Tetanggaan ya kita. Nah, tinggal di Papua, kemudian ia mesti mengajarkan alif, ba, ta, tha, berjalan kaki berjarak kurang lebih 2 jam. 2 jam perjalanan. Nggak dihitung kilonya, yang dihitung waktunya. 2 jam perjalanan ia harus ngajarin alif, ba, ta, tha, huruf-huruf Al-Quran. Kenapa ada orang yang seperti itu? Mungkin kalau kita ngajar Quran, kita ngajarnya mungkin di masjid terdekat ya, betul nggak? Kalau nggak ngajarin di masjid terdekat, kita ngajarnya di rumah, ngajarin orang keluarga kita, anak kita, cucu kita, kan gitu. Atau kita jadi guru Al-Quran yang sudah tinggal di pesantren, yang tinggal pindah ruangan dari satu ruangan ke ruangan lain untuk belajar Al-Quran, untuk mengajar Al-Quran. Atau bahkan kita tinggal online aja. Ini kayak saya nih, saya ini guru online BRQ. Kalau mau ngajar tinggal telepon video call, tinggal masuk ke Zoom, waktu murid-murid sudah ada di depan mata.
Coba bayangin, ada satu guru Quran di Papua yang kalau ngajarin huruf alif bata ini, alif bata ya, nggak sampai ke ngajarin sanad atau yang lain-lain, nggak, alif bata sa. Ini 2 jam perjalanan. Terus ketika ditanya, kenapa mau ngajarin Al-Quran dengan jarak yang jauh, harus datang ngabisin ongkos, bahkan kafalah atau ma'isyah atau bisyaro, uang yang diberi kepada ustadz ini karena ada jasa mengajarkan Al-Quran, ini 50% habis untuk ongkos perjalanannya. Terus kenapa? Alasannya apa? Kok bisa sampai kayak gitu? Kayak ini guru-guru BRQ kalau misalkan nelpon udah mudah banget fasilitasnya kan dibandingkan ustadz yang satu ini. Nah kemudian ustadznya ngejelasin, ustadz yang saya ajarkan ini Al-Quran, kalamnya Allah, ya Allah turunkan kepada orang terbaik yang saya sangat cintai. Siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saya nggak mungkin bisa menyamakan ilmu yang saya tahu ini dengan ilmu-ilmu pada umumnya. Dan saya khawatir. Khawatir apa? Khawatir mendapatkan ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ustaz, saya tuh khawatir diri saya ini kedapatan di yaumul akhir nanti. Tadinya punya ilmu, tadinya itu saya anggap guru Al-Quran ya tugas mereka aja yang dia punya ilmunya, terus kemudian mereka yang diam di pesantren, lulus pesantren. Saya mah orang umum, saya mah cuma ikut pelatihan-pelatihan dan ilmu saya nggak banyak. Tapi yang saya khawatirkan bukan masalah ilmu saya yang terbatas, tapi yang saya khawatirkan, saya takut kedapatan di yaumul akhir nanti menjadi orang yang diadukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang diadukan oleh Rasulullah? Waqala Rasul, dan berkata Rasulullah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mahjura, diacuhkan, gak diperhatikan. Gak lagi mereka meyakini kemuliaan dan mukjizat Al-Quran. Saya takut kayak gitu. Makanya saya bisa alif batasa. Pokoknya gimana caranya saya bisa memberikan kebaikan, memberikan atau meneruskan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang gak kalah penting, alasan besar beliau adalah, ya Allah, saya tuh khawatir hari ini mungkin saya punya iman, tapi saya nggak tahu saudara-saudara saya di Papua itu bagaimana kondisi imannya. Gimana kalau ada yang ngajakin kufur? Gimana kalau ada yang ngajakin murtad? Bukankah setiap huruf-huruf Al-Quran itu adalah hidayah? Maka Masya Allah, ini kalau kita punya mindset seperti ini, kalau kita seorang mukmin, seluruh orang-orang mukmin di Indonesia minimalnya punya mindset seperti itu, maka mereka memahami betul bahwa semua hambanya Allah adalah guru Al-Quran. Bukan mereka yang pakai peci, bukan mereka yang pakai baju jubah atau baju muslim, bukan mereka yang hanya lulusan pesantren, tapi ternyata kita adalah guru Al-Quran
Minimal bagi siapa? Bagi diri kita sendiri. Keduanya bagi siapa? Bagi anak, saudara, orang tua kita. Ketiganya bagi siapa? Bagi tetangga-tetangga kita. Coba keluar rumah deh, buka pintu rumahnya. Jangan sekarang tapi ya nanti ya. Buka pintu rumahnya, kemudian lihat anak-anak kecil lari-lari. Mungkin di daerahnya pada maghrib anak-anak masih lari-lari. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka? Hanya orang-orang yang tergerak hatinya, yang secara tidak langsung Allah sedang menitipkan amanah kepada mereka. Kata Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Bertetangganya kita itu juga akan dihisab bagaimana akhlak kita kepada tetangga. Kita sudah penuhi haknya enggak? Belum. Kalau kita tahu, oh saya bisa baca Al-Quran kurang lebih sedikit-sedikit, tetangga saya nggak bisa, nol banget, bahkan nggak ada aktivitas ngaji, maka siapa yang dimintai pertanggungjawaban? Apalagi anaknya. Kita punya anak, ngajinya belum bener, kita cari guru kemana-mana dan gak ketemu-ketemu. Kapan kita mau jadi guru Al-Quran? Maka ayah bunda semua, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, guru Al-Quran adalah orang-orang yang ikhtiar bukan untuk mendapatkan kemuliaan dengan Al-Quran itu, tapi mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi guru Al-Quran bukan mencari popularitas di tengah umat, tapi mencari pertolongan. Barangkali ada murid yang nantinya jadi ahli surga, terus dia ingat sama orang yang ngajarin huruf alif bata, kemudian ia ngadu sama Allah, ya Allah kok saya nggak lihat ya, guru saya kemana ya, kok nggak kelihatan di surga. Mudah-mudahan dari situ kita dicari sama Allah, dicari, ya udah sok cari di mana hambaku yang satu ini yang dicari sama muridnya katanya. Itu yang diharapkan oleh kita, bukan memiliki kemuliaan. Meskipun Allah sudah janjikan kemuliaan bagi guru Al-Quran. Bahkan kita diajarkan oleh Sayyidah Aisyah, amarona Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an nunazzilan nasa manazilahum. Kata Sayyidah Aisyah, kami diajarin sama Rasulullah untuk apa? Untuk memposisikan kedudukan manusia dengan kedudukan yang seharusnya. Dan guru Al-Quran senantiasa dimuliakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bukannya kita mau ya ketemu sama Rasulullah di yaumul akhir nanti, mau nggak? Jadi diawali dengan salawat kepada Rasulullah Muhammad, mudah-mudahan didengar oleh Rasulullah dan dijawab oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita mau jadi guru, kita mau jadi orang yang dicintai sama Rasulullah, sampai dikenal. Oh ini namanya siapa? Ini namanya Pak Utuy. Pak Utuy itu umat saya, umatku. Oh ini namanya Pak Syafarudin. Oh ini namanya Pak Dede. Oh ini namanya Bu Elvira. Oh ini namanya Bu Anggriani. Ini tuh umat saya. Mereka itu ikhtiar gimana caranya supaya umatku yang lain ini bisa ngaji, bisa baca Al-Quran. Gak mungkin
aku tidak mengenal guru-guru Al-Quran yang menjadi berkelanjutannya risalah Al-Quran untuk umatku. Maka Masya Allah, di sini kita nggak bisa jelasin secara jauh bagaimana kemuliaan guru Al-Quran. Kata siapa guru Al-Quran dipersulit hidupnya? Mungkin hari ini sudah banyak guru-guru Al-Quran yang tinggal di lembaga-lembaga pesantren yang tinggi bangunannya, yang sudah punya tempat tinggal yang nyaman. Ada juga guru Al-Quran yang hidupnya cuma di gubuk kecil, yang kalau malam banyak nyamuk, lampunya masih pakai lampu apa itu, lampu api kecil, ya. Yang kalau pergi pada maghrib datang ke musola ngajar Quran sambil bawa Iqra dan istiqomah setiap hari ngajarin. Ada yang muridnya 1 orang, ada yang muridnya 2 orang, ya kan? Tapi kenapa mereka nggak pernah ngeluh? Ya karena tujuan mereka tahu. Mereka jadi guru Quran bukan nyari dunia, tapi mereka jadi guru Quran pengen ditolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu akan jujur minta tolong sama Allah ketika ia sudah terhimpit kanan kiri depan belakang. Udah gak ada jalan keluar, maju gak ada jalan keluar, ke belakang mundur gak ada jalan keluar, ke kanan ke kiri juga gak ada jalan lain. Maka disitulah hati dia luluh, ego dia turunkan, karena gak ada lagi yang bisa nolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hari ini keyakinan kita dalam berdoa masih minimal, karena mungkin kita nggak banyak himpitan dari sana sini. Maka jangan sampai nunggu kondisi-kondisi diri kita berat, akhirnya kita harus dipaksa untuk jujur sama Allah, minta pertolongannya Allah. Ya, maka Masya Allah, disinilah salah satu sarana kita untuk bisa merayu Allah agar menurunkan pertolongannya kepada kita. Siapa yang mau pertolongannya Allah? Bukannya semua jamaah inspirasi subuh punya masalah masing-masing, yang setiap harinya hatinya sesak, ya kan? Yang mungkin hari ini juga bingung mikirin apa ya jalan keluar untuk masalah saya ini. Kayaknya jamaah insu nggak ada masalah. Kang aku yakin kayaknya aman-aman aja nih. Pak Utuy kayaknya bahagia-bahagia aja. Kayaknya nggak ada masalah dibandingkan dengan saya hari ini yang sedang pelik hatinya, sedang mengkerut. Ya, kenapa ya? Jangan berkaca kepada orang lain. Pahami bahwa setiap orang sedang punya masalah. Dan kalau jujur mungkin mereka itu malam tadi pada nangis panjang malam minta pertolongan sama Allah. Maka dari sini satu jalan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menebar hidayah Al-Quran kepada orang lain, kepada hamba-hamba yang lain, kepada umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Ikut program BRQ biar belajar bisa baca Al-Quran dengan betul. Maka ilmu yang didapat jangan hanya untuk pribadi, ajarkan kepada orang lain. Buka rumahnya, buka pintu rumahnya. Ada orang-orang, anak-anak yang lari-lari, ajak nak ngaji nak.
ada yang ngobrol, saya bingung punya rumah, tapi misalkan rumah ini nggak bisa dipakai, saya udah punya rumah yang lain, dan ini kayaknya mau dijual aja. Mau bapak butuh uang, saya nggak butuh uang. Ya gimana lagi kalau rumah nggak dipakai ya dijual aja. Maka jadiin rumah itu jadi tempat supaya menghadirkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan keberkahan, rahmatnya Allah, pertolongannya Allah hadirkan di situ. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengakui kita sebagai umatnya di yaumul akhir nanti. Masya Allah, bahagia banget ayah bunda semua. Punya fikroh yang sama, punya latar belakang yang sama dengan Rasulullah. Apa itu? Guru Al-Quran. Nanti dia akhir nanti ketemu Rasulullah, ada keterkaitan, ada kecenderungan yang sama. Wah, ini guru Al-Quran juga. Sebagaimana kalau misalkan kita ikut daurah, misalkan daurah guru Al-Quran, kita ketemu, bapak guru Quran juga, bapak guru Quran juga, ibu ngajar Quran juga, iya tapi di rumah untuk anak-anak saya. Fikroh yang sama, jalan yang sama, menguatkan iman. Apalagi kalau ketemunya sama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ketemunya sama Rasulullah yang sama-sama menjadi guru Al-Quran. Maka pastikan di situ, minta sama Allah, ya Allah, kalau saya nggak bisa banyak kontribusi untuk agama ini, karena saya juga belum menjadi hamba yang benar-benar salih, belum menjadi hamba yang benar-benar taat sama Engkau, maka minimal izinkan aktivitas-aktivitas saya. Salah satunya adalah saya bisa memfasilitasi orang-orang untuk belajar Al-Quran. Saya nggak bisa ngaji ya Allah, tapi saya punya harta. Maka jadikan harta saya ini menjadi wasilah saya masuk surga. Saya fasilitasi, saya bikin rumah, saya jadikan itu rumah Quran. Saya jadikan itu tempat belajar anak-anak yang lalu lalang pada setiap maghrib, setiap pada subuh nggak kelihatan, setiap pada maghrib lalu lalang, padahal sudah waktunya di mana orang-orang mukmin itu biasanya ngaji pada maghrib. Ya, maka mudah-mudahan dari situ insya Allah Allah hadirkan pertolongannya kepada kita semua. Dan saya juga termasuk orang yang pengen dihadirkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala buat saya. Jadi di sini posisi saya bukan saya merasakan kemuliaan karena saya ngajar ya, tapi saya betul-betul merasakan bahwa ya Allah, saya disuruh ngajar. Ya mau gimana lagi ya, saya ngajar. Karena tetap yang saya pengenkan mah bukan apa-apa, bukan dikenal sama jamaah insu, bukan dikenal sama murid BRQ. Yang saya pengen mah hidup saya ditolong sama Allah. Mudah-mudahan dari situ Allah mudahkan jalannya, Allah bukakan hatinya untuk bisa menerima Al-Quran dan menebarkan cahaya Al-Quran kepada umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke Bang Zaki. Jazakumullah khairan ala ihtimam minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah, ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya, luar biasa tadi semangat dan motivasi dari guru kita Ustaz Rubian Wasauluddin. Salah satunya tadi yang paling berkesan ayah bunda, kita ingin menjadi para pengajar Al-Quran agar bisa sama kayak Rasulullah. Kita bisa terus ikuti jejak Rasulullah, karena Rasulullah adalah juga guru Quran, mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Jadi yuk sama-sama ya bunda, lomba-lomba mengikuti Rasulullah, mengikuti jejaknya. Sama-sama kita berjuang belajar menjadi guru Quran. Masya Allah, syukran kepada guru kita Ustaz Rubian Wasauluddin.
Kata pengantarnya luar biasa, isinya dalam penuh makna ya Bunda. Hanya ya Bunda, yuk sama-sama kita berjuang di Al-Quran dengan Al-Quran. Karena jika kita dengar sabda Nabi, satu huruf saja di dalam Al-Quran yang kita baca bernilai 10 kebaikan. Allahu Akbar, ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Ayah Bunda, sahabat-sahabat inspirasi subuh semuanya, alhamdulillah ya Bunda, guru kita satu lagi udah berhadir nih ya Bunda. Udah ada juga di tengah-tengah kita Ustadz Zainal Muttaqin. Coba ya Bunda kita sapa dulu guru kita. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zaki. Sudah kedengaran suara saya dengan jelas kah? Alhamdulillah, jelas banget Ustadz. Alhamdulillah. Gimana Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat banget insya Allah. Masya Allah, ini ya Bunda juga sehat-sehat juga, alhamdulillah Ustadz. Apalagi dengerin kajian yang tentang Al-Quran Ustadz. Tentunya makin semangat, makin berkah mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mungkin Ustadz bisa langsung saja, udah dinanti-nanti nih sama ya Bunda semuanya. Kan di flyer 2, tapi Ustadznya belum kelihatan. Udah dinanti-nanti. Iya. Nah, Ustadz Zainal. Selanjutnya Ustadz, kita langsung saja saya serahkan kepada guru kita semuanya, Ustadz Zainal Muttaqin. Waktu dan tempat kami sediakan. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Bang Zaki, dan juga terima kasih sekilas di akhir-akhir menyimak dari Ustadz dan guru kita semuanya, Ustadz Ruby. Sahabat-sahabat sekalian, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa yubarik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat-sahabat inspirasi subuh yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Ustadz Ruby, lalu kemudian Bang Zaki dan semua tim ya inspirasi subuh rahimallah. Hari ini juga Bapak Ibu, sahabat-sahabat, kami mengundang guru-guru guru-guru rumah-rumah Quran yang ada di seluruh Indonesia yang Allah takdirkan dan qadar Allah bisa hadir begitu ya. Lalu kemudian juga kemarin kami minta untuk mudah-mudahan hadir di pagi hari ini teman-teman pengurus PPALC di seluruh Indonesia dan juga Yayasan Abul Yatama Indonesia yang mudah-mudahan Allah hadirkan gitu ya pada kesempatan hari. Ingin memulakan dengan satu kisah ya, dan ini kisah sahih yang diambil dari satu asar di mana di zaman pemerintahan khalifahnya Umar bin Khattab, suatu ketika Umar bin Khattab kedatangan tamu yang tamunya ini agak luar biasa gitu ya. Jadi tamunya ini adalah seorang bapak yang sedang menggerek-gerek, menarik-narik tangan anaknya. Sambil bapak ini kelihatan marah-marah kepada anaknya. Dan terdengar ayahnya mengatakan, ayo, katanya, sini ikut aku. Aku adukan kamu kepada Khalifah Umar sebagai seorang anak yang durhaka. Ayo anak durhaka, ikut aku kan. Itu yang disampaikan oleh tamu itu, orang itu gitu. Sampai ke rumahnya Nabi Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab menyaksikan situasi dan kondisi itu. Ada apa ini sebenarnya? Kata Umar begitu.
Eh, Lalu kemudian bapak itu mengatakan, ini khalifah, dia nih, anak saya ini, dia ini anak durhaka katanya. Berkali-kali kata anak durhaka itu keluar dari mulut bapaknya ini. Lalu Umar menenangkan dulu situasi kondisi dan bertanya kepada semua atau dua orang gitu, ayah dan anaknya, karena anaknya sudah kelihatan balik sepertinya gitu ya, sudah kelihatan balik begitu, remaja mungkin kalau bahasa dikit. Umar menyampaikan, ada apa ini? Coba tenang dulu, dijelaskan dulu ada apa. Begini Umar, ya saya ini narik tangan anak saya ini dari rumah. Karena saya ini sudah nggak tahan sama anak saya. Dia ini durhaka bener gitu. Sama saya, sama ibunya dia durhaka. Ya awalnya Umar sih ya percaya aja gitu ya dengan penjelasan bapak itu. Tapi kemudian Umar mengkonfirmasi kepada anak itu. Nah, apakah benar yang disampaikan oleh ayahmu ini? Memangnya apa yang sudah engkau lakukan? Tapi kelihatan anaknya ini tenang saja. Tenang aja anaknya ini gitu. Sambil kemudian anaknya yang nunduk tadi ya mengangkatkan kepalanya dan berkata begini. Wahai Khalifah, sebelum aku jawab pertanyaanmu itu, izin mohon maaf. Izin aku bertanya terlebih dahulu beberapa pertanyaan kepadamu dan mohon kau jawab terlebih dahulu. Maka setelah ini aku siap jawab apapun pertanyaan yang kau lontarkan kepada. Oh, silakan, bertanyalah. Wahai Khalifah Umar, adakah kewajiban ayah, kewajiban orang tua, khususnya ayah, kepada anak-anaknya, yang ketika dia belum menunaikan kewajiban itu, maka aku berhak untuk menuntutnya? Ada nggak kira dalam Islam? Umar mengatakan, oh jelas ada. Ada katanya. Jelas ada. Lalu kemudian anak itu mengatakan, sampaikan kepada kami. Apa itu wahai Khalifah Umar? Pertama, kewajiban seorang ayah kepada anaknya yang boleh engkau tuntut ketika tidak dia tunaikan. Yang pertama adalah memilihkan ibu yang baik yang akan mendampingi kehidupan anak-anak. Itu nomor satu. Engkau boleh menuntut kepada ayahmu ketika ibumu tidak baik ternyata. Engkau boleh menyampaikan itu kepada ayahmu ketika engkau merasa diperlakukan tidak baik oleh ibu. Karena jelas yang memilih istri adalah ayahmu. Gitu. Yang kedua, kata Umar, seorang ayah itu berkewajiban memberikan nama dengan nama panggilan terbaik untuk anak. Dan yang ketiga, seorang ayah hal yang boleh engkau tuntut kepada seorang ayah ketika dia tidak menunaikannya adalah kewajiban seorang orang tua itu adalah mengajarkan Quran kepada anak-anak. Lalu kemudian tiba-tiba anaknya bicara begini. Terima kasih, wahai Khalifah Umar. Izinkan aku menyampaikan terlebih dahulu. Pertama, ibuku adalah seorang Majusi. Dia bukan seorang muslimah. Dan kami anak-anaknya mengenal ibu kami adalah orang yang sangat ringan tangan. Sangat mudah mengeluarkan kata-kata kasar. Sehingga kami sama sekali tidak pernah mendapatkan pembelajaran tauhid. Ya bagaimana mungkin, karena dia seorang Majusi. Atau kami pun tidak pernah mendapatkan contoh dan suri tauladan baik. Baik itu bertutur kata ataupun berakhlak. Karena beliau orang yang sangat pemarah.
berulang-ulang kami anak-anaknya mendapatkan perilaku-perilaku kasar, baik itu berbentuk fisik ataupun kata-kata kasar. Yang kedua, wahai Umar, tanyakan siapa namaku, kata anak itu. Tanyakan siapa nama. Lalu Umar bertanya, memang siapa namamu, nak? Disebutkan satu kata yang ketika orang Arab mendengar kata ini, maka aneh aja begitu. Maksudnya aneh aja kenapa kok nama seperti itu dilekatkan kepada nama seseorang. Karena nama itu adalah nama salah satu jenis serangga yang menyengat. Serangga yang biasa hidup di gurun pasir, dan dia memang sukanya nyengat gitu, jahat gitu. Tapi kenapa kok dilekatkan ke nama anak ini? Engkau serius nama anakmu? Maksudnya nama anakmu itu, nama kamu itu gitu. Iya, ini nama yang diberikan oleh ayahku kepadaku. Iya. Lalu yang ketiga, sampai detik ini, wahai Umar, aku tak pernah sekalipun diajarkan oleh ayahku, apalagi ibuku, diajarkan Al-Quran. Aku tidak pernah. Kau ingin tahu dari mana aku belajar Al-Quran? Aku belajar Al-Quran dari sahabat-sahabatku. Aku belajar Al-Quran dari teman-temanku di masjid. Kalaulah tidak Allah pertemukan dengan mereka, sampai hari ini aku tak pernah mendengar Al-Quran. Tiba-tiba Bapak Ibu, dalam athar ini dikisahkan, ya, Umar menunjukkan pandangan matanya dengan penuh amarah ya gitu ya, kepada bapak yang tadi ngegerek-gerek anaknya tadi. Karena tadi digerek-gerek sambil dipukulin begitu kan, dia pakai tongkat, karena di tangannya itu ada tongkat gitu kan. Ya, maka kemudian Umar mengatakan, sini, berikan tongkatmu itu. Dia bilang kepada bapaknya, ya karena masyarakatnya nurut aja ke khalifah. Ya. Sambil kemudian Umar mengkibas-kibaskan tongkatnya itu ke bapaknya itu. Ya. Umar mengatakan, sebelum engkau mengatakan anakmu durhaka tadi, dan mungkin beberapa waktu yang setiap waktu mungkin kau katakan anakmu durhaka, maka hari ini aku katakan kepadamu bahwa engkaulah seorang ayah, bahwa engkaulah orang tua yang durhaka kepada anakmu. Kamu yang durhaka, kata Umar. Kamu yang durhaka kepada anak. Kalaulah engkau memang berniat ingin melaporkan anakmu ini yang durhaka, justru sekarang aku sampaikan kepadamu bahwa justru kamu, bapak, bahwa kamu orang tua yang durhaka kepada anak. Bapak Ibu, sahabat-sahabat inspirasi subuh rahimani wa rahimakumullah. Karena selama ini yang sering kita dengar adalah orang tua yang durhaka, anak durhaka, anak durhaka, anak durhaka. Selalu itu yang sering kita dengar, berulang-ulang. Ya, tanpa kita mengembalikan kepada diri kita. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, kita seorang ayah, kita seorang ibu, bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita termasuk orang tua yang durhaka. Ya, kalau mungkin saya tidak terlalu menyoroti yang nomor 1 dan yang nomor 2 ya gitu ya, terkait memilihkan ibu yang terbaik, lalu kemudian memberikan nama yang terbaik. Saya yakin dan percaya kita tentunya sudah berjuang dan berusaha untuk mengamalkan yang nomor 1 dan nomor 2 itu. Namun pertanyaannya, adakah kita sudah mengamalkan yang nomor 3? Mengajarkan anak-anak Al-Quran. Karena kewajiban orang tua, kita sebagai seorang tua, setelah mengajarkan anak-anak kita tauhid, maka kewajiban kita sebagai orang tua adalah mengajarkan anak-anak kita Al-Quran. Ya, memang ketauhidan yang akan didahulukan. Tauhid harus menjadi fundamen awal. Itulah mengapa disimbolkan ketika anak lahir, lalu kemudian ayah mengumandangkan adzan.
di telinga kanan, di telinga kiri anak bayi yang baru lahir itu. Sebagai apa? Sebagai ikrar, sebagai simbol bahwa sejak itu ayahnya yang akan selalu mendampingi tumbuh kembang anaknya untuk kemudian menjadi pribadi-pribadi yang bertauhid. Walaupun kadang-kadang sekarang masih hanya sekedar jadi simbol saja. Tapi setidaknya itu sudah menunjukkan gitu. Itu setidaknya sudah menjadi identitas lah untuk kita begitu kan. Lalu yang kedua bagi kita itu orang tua adalah mengajarkan Al-Quran. Ya, dari hal yang paling sederhana adalah memperdengarkan, menunjukkan dari sejak di masa pranatal ya, di masa mengandung, seorang ibu dan seorang ayah itu luar biasa berperan aktif sekali gitu ya untuk mengajarkan Al-Quran. Beberapa waktu yang lalu kami kedatangan salah seorang peserta Hafiz Indonesia RCTI, begitu kan ya, yang Masya Allah kalau dilihat secara fisik ya memang kekurangan, begitu kan ya, tapi Masya Allahnya beliau adalah seorang hafiz. Ya, seorang hafiz yang sangat luar biasa gitu ya. Masih kecil lah gitu. Ya dari kecil tidak bisa berjalan gitu karena kemana-mana didorong aja gitu. Nggak bisa kemana-mana begitu kan ya. Ya, karena memang ya punya keistimewaan lah. Gitu. Ya, Najah. Iya betul. Najah. Ya nggak tahu ya, saya aja ketemunya deket-deket gitu ya sama Najah itu. Semeriwing banget gitu ya. Maksudnya ya Allah, gemeter aja gitu. Iya. Sampai kemudian ngobrol ya sama orang tuanya bahwa ya Najah ketika di masa kandungannya itu ya dari sejak awal kita komunikasikan Quran gitu. Ya bapaknya baca gitu, ibunya juga baca terus begitu kan ya. Bahkan ketika sempat Najahnya di inkubator gitu ya, ya juga terus begitu, bapaknya sama ibunya tuh giliran bacain Quran sejus begitu kan ya, terus aja gitu ya. Bahkan ada hanca ya, ada tanda bahwa ibunya, bunda sampai di mana, ibu udah sampai di mana, oh sampai sini dilanjutin sama ayahnya. Jadi berupaya untuk sejus terus saja diulang-ulang, hampir tiap hari satu juz itu. Dan Masya Allah, tabarakallah, Najah memang susah kalau bicara gitu. Tapi kalau sudah baca Al-Quran, itu lancar, selancar-lancar. Gampang segampang-gampangnya. Nanti coba cari di YouTube Najah. Iya. Ternyata, memang dari sejak kecilnya sudah diajari, dan juga sudah dibiasakan untuk minimal mendengarkan. Karena proses pembelajaran pertama itu kan mendengar Bapak Ibu. Dengar, walaupun kan belum bisa baca ya, karena sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ngajarin ngaji pertama kali caranya gimana? Ya diperdengarkan, iya kan? Rasul dapat ayat begitu kan? Dapat ayat dari Allah begitu. Lalu Rasulullah ajarkan caranya gimana? Mengajarkan pembelajaran dan teknik pembelajaran pertama Quran itu ya tasmi, gitu, mendengarkan, ya tikrar. Ya membaca, ngulang, yang lain dengerin. Gitu. Masya Allah begitu. Ternyata dibalik kekurangan ya yang Allah berikan kepada Najah, tapi wah luar biasa, nggak tahu ya, saya susah menjelaskan ininya karena berasa banget, berasa teduh, berasa ayam.
di jalan tuh ya Bu ya, di jalan gitu, di jalan lagi nganterin ke bandara, di jalan mau menuju ke tempat acara mana tuh gitu, mulutnya tuh nggak berhenti gitu, ya Allah gitu ya, maksudnya iri gitu ya ngelihat seorang anak diberikan keistimewaan secara fisik begitu kan ya, tetapi kemudian dilekatkan persis begitu kan ya Al-Quran di dalam hati. Ya, itulah yang dimaksud dengan hadis yang disampaikan begitu kan ya, riwayat Bukhari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada kita, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahun nas. Jadi memang sebaik-baiknya kita itu adalah pertama belajar Al-Quran, lalu kemudian ngajarin Qurannya. Untuk siapa? Ya sekali lagi, paling pertama itu adalah untuk anak-anak kita. Karena memang jadi kewajiban buat kita. Setelah menginstilkan tauhid, maka yang kedua adalah memaksimalkan Quran. Ya. Masya Allah, sudah juga banyak yang bertemu sama Najah ya, Masya Allah. Ya, iya betul. Mereka yang punya kekurangan secara fisik ya, itu sih relatif ya, kekurangan fisik itu. Yang banyak di kita ini fisiknya sempurna tapi kekurangan akhlaknya, kekurangan hatinya gitu, kekurangan patuhnya sama Allah. Ya kalah sama orang yang mungkin secara fisik kurang tapi imannya tebal banget gitu. Allah jadikan lisannya lisan Quran banget. Masya Allah. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, hadis tadi ya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahun nas, itu kan mengajarkan beberapa hal. Yang paling pertama, hadis ini memotivasi untuk mempelajari dan mentadaburi Al-Quran, juga mengenal hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ya, akidah, perilaku umat sebelum Islam, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Itulah yang menyebabkan datangnya keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ya karena panduannya tutorialnya ya, manual book untuk hidup kita di muka bumi dan juga nanti sampai ke akhirat nanti ada Al-Quran itu. Tapi kan mesti dipelajari Bapak Ibu. Ya, mesti dipelajari dan tentunya ditadaburi. Tadarus, tadabur itu mesti terus ada di dalam Al-Quran, dalam proses pembelajaran Al-Quran. Ya, sehingga kita bisa mengeluarkan ayat-ayat terkait apa yang akan kita lakukan atau yang sedang kita lakukan atau yang mungkin kita mau perbaiki. Oh, ada di sini yang sedang cari jodoh, keluarin ayat-ayat cari jodoh. Ya, ada yang sedang program hamil misalnya bersama pasangannya, ya keluarin program ininya, ayat-ayatnya. Oh, sudah hamil sekarang, apa yang harus dilakukan? Ya keluarkan ayat-ayat terkait masa pranatal atau masa hamil itu. Ya, nanti kan di sana di dalamnya ada perilaku umat, ada kisah-kisah, begitu kan ya. Keluarkan itu. Lalu kemudian anaknya sudah lahir, apa yang harus dilakukan? Anaknya sudah umur sekian sampai sekian. Itu dilihat, oh mau cari rezeki, mau berbisnis, ya mau bermuamalah, ya atau mau apa gitu yang dilakukan. Keluarkan dulu ayat-ayatnya. Karena dengan seperti itu kita mempelajari, mentadaburi, ini yang akan menyebabkan datangnya keberuntungan di dunia dan di akhirat. Datang beruntung. Betul tuh, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Falah itu kan beruntung. Beruntung itu kan sukses, menang, begitu kan ya, tenang, senang, itu orang beruntung. Dan salah satunya, Bu, Pak, sahabat-sahabat Al-Quran, ya Quran. Itulah kenapa kami Yayasan Cahaya Peradaban Quran Internasional itu fokusnya itu gitu. Ya, fokusnya itu. Misinya pun ya untuk itu. Ya, menjadi lembaga yang bisa menebarkan cahaya Quran dengan cara yang profesional dan mandiri. Cahaya Quran itu, dan inspirasi subuh ini tagline-nya juga Quran sebenarnya begitu kan, karena memang dari awalnya dari Quran banget itu. Berharap pesan-pesan cinta dari Quran bisa disampaikan di dalam inspirasi subuh ini.
Apa maksudnya? Ini menjalankan sunnah ini, menjalankan perintah Nabi ini, khairukum man ta'allamal Qur'an. Jadi yang menyemangati kami tiap subuh itu Bapak Ibu, ya ini juga salah satunya. Bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mentadaburi dan menyampaikan Quran. Ya. Dan inilah yang menyebabkan keberuntungan yang luar biasa. Ya. Lalu kemudian nomor 2, sepatutnya bagi kita juga punya semangat untuk apa? Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahun nas. Untuk menyebarkan ilmu, untuk mengajarinya, mengajarkannya. Ya. Sekurang-kurangnya untuk keluarga kita di rumah. Jadi belajar dan mengajarkannya itu sama-sama mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa. Apalagi mengajarkannya. Belajar itu kan 1 huruf dapat 10. Lah sekarang kita ngajarinnya. Anggaplah kita ngajarin 2 orang, 3 orang, 4 orang. Masing-masing membacakan 200 huruf. Maka kalau 5 orang ya berarti 1000 huruf. 1000 huruf dikalikan 10 berarti 10.000 huruf. Ini masalah kalau hitung-hitungan lah kalau misalnya transaksional gitu. Ya, nih saya lihat komentarnya Bu Ramlah gitu. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Berlipat-lipat, Bu. Ya, makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah guru ngaji yang hadir pada kesempatan pagi ini. Berkah untuk antum ketika antum ditakdirkan dan dipilih oleh Allah untuk jadi guru ngaji. Ya. Berkah. Ya, Bu Ramlah, Ustazah nih, gitu kan ya, yang selalu dipilih, salah satunya dipilih oleh Allah untuk jadi guru ngaji. Karena nggak semua juga kan. Tapi pada hari ini saya sampaikan, jangan-jangan Bapak Ibu dengan mendengarkan dan hadir pada inspirasi subuh hari ini, Allah juga pengen memilih Bapak Ibu untuk jadi guru-guru ngaji. Terlepas Bapak Ibu punya profesi apapun. Di sini mungkin ada yang pengusaha, ada yang ya apapun profesinya, ada yang guru di sekolah, mungkin ada yang dosen, ada terserah apapun profesi antum silakan. Ada ibu rumah tangga, ada yang pegawai, ada yang ASN, ada yang polisi, ada monggo silakan. Tapi satu hal yang jangan kita tinggalkan adalah kita harus tetap jadi guru ngaji. Jangan-jangan Bapak Ibu dihadirkan, digerakkan hatinya untuk ikut majelis hari ini, di Insu hari ini, yang memang udah jelas. Ya, bacaannya adalah tetap semangat belajar dan juga mengajarkan Al-Quran. Jangan-jangan Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, sedang dipilih sama Allah untuk juga jadi guru ngaji. Ada pertanyaannya tuh tadi saya lihat begitu kan. Ya, tapi masalahnya saya belum lancar ngajinya. Justru cara terbaik untuk belajar itu juga sambil mengajarkan. Walaupun tentunya harus punya tools, harus punya cara. Ya. Ini yang selalu kita perjuangkan. Sebenarnya ini jadi goals paling besar buat kami. Itu ya tadi disampaikan sama Bu Andi. Ini saya jujur, ini adalah goals terbesar buat kami. Gimana caranya? Ya kan visinya adalah menebarkan cahaya Quran kan. Yang menebarkan cahaya Quran kan harus banyak guru ngajinya. Siapa yang akan menyebarkan cahaya Quran itu kalau bukan guru ngaji itu? Makanya Bapak Ibu, hari ini pengen banget ngetuk semua kita. Ayo kita harus punya tekad untuk jadi guru ngaji. Ya. Nah, sekarang 2 tadi kan. Belajar dan mengajar. Satu lagi nih, yang ketiga nih. Ya. Yang ketiga adalah kita menjadi fasilitas, kita menjadi wasilah orang-orang untuk bisa melakukan proses belajar dan mengajar. Lewat apa? Lewat mungkin kita punya rumah dipakai untuk ngaji. Lewat mungkin kita punya harta dipakai untuk ngaji. Lewat kita punya kendaraan dipakai untuk kegiatan ngaji. Apa aja.
Saya kemarin sempat bertanya gitu sama sama Teh Indri ya. Kita kan mau ngadain Amrun nih Bapak Ibu ya, Akademi Mudaris Rumah Quran. Kira-kira peserta sudah berapa? Begitu kan. Disampaikan ya kurang lebih ada 100-an sekarang ini. Gitu kan. Tapi ketika saya sedih banget ketika nanya berapa persen guru-guru rumah Quran yang sudah daftar? Bu, Pak, saya harus sampaikan minim sekali. Ya masih kecil, masih minim sekali guru rumah Quran, guru-guru yang sudah jadi guru-guru rumah Quran itu daftar gitu, daftar Amru. Jujur secara pribadi saya sedih gitu. Kenapa? Ya sampai di fase ini, sampai di titik ini gitu kan. Memang ya, tidak mudah membawa sistem ini begitu kan ya. Membawa organisasi besar ini menurut saya besar karena melibatkan ratusan bahkan ribuan orang ini ya di bawah Yayasan Cahaya Beradaban Quran. Sementara insya Allah yang akan di-share di Amru ini dagingnya banget, ini daging intinya semua gitu. Dari 3 Amru nanti, yang Amru pertama adalah konten, di sini cara belajar, cara ngajarkan, administrasi pembelajarannya, medianya, semuanya akan diajarin. Makanya 3 hari, full 3 hari. Ya dan mungkin masih banyak di antara kita. Oke, akhirnya apa? Kendala kemarin itu apa sih kendalanya? Kendalanya adalah biaya. Kendalanya adalah biaya. Kemarin disampaikan begitu. Ya harus disampaikan bahwa kendalanya adalah biaya. Berapa sih biayanya? Untuk offline, untuk online itu biayanya 400.000, untuk online biayanya 500.000. Untuk offline. Ya. Biayanya katanya. Oke. Sepertinya ya walaupun kita juga harus cari cara gimana nih. Teman-teman itu Bapak Ibu di belakang layar itu, yuk kita buat proposal supaya supaya kita bantu gitu. Ya, kita bantu ini semaksimal mungkin. Ya. Itulah kenapa Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, mungkin untuk awalan ini tumbuhkan dulu niat. Niatkan dulu. Ya. Khususnya ini kepada guru-guru rumah Quran ini. Saya berharap banget ini. Mungkin bagi Bapak Ibu yang saya kayaknya belum nih kalau untuk ini belajar untuk jadi guru ngaji, saya mau memantaskan dulu. Silakan kita siapin BRQ. Kita siapkan BRQ kan, Back to Read Quran. Didampingi Bapak Ibu untuk memaksimalkan Quran. Tiap hari kita ngadakan belajar ngaji, memperbaiki ngaji Quran. Tiap hari ba'da maghrib belajar ngaji bareng-bareng Ustadz Zen dan juga guru-guru ngaji tiap hari kan itu. Ada terus tiap hari. Nah, intinya niatkan dulu. Ya, sampai kemudian saya bilang begini sama teman-teman. Walaupun kami harus sampaikan bahwa kenapa sih harus berbayar begitu kan ya. Ini adalah salah satu bentuk kesungguhan dan meniatkan betul kepada Allah. Walaupun jujur sekali lagi, karena kita kan harus membayar lisensi, melakukan pembiayaan dalam semua kegiatan-kegiatan gitu. Karena kita memang kerjasama gitu, sama orang-orang yang berpengalaman. Kami nggak ingin nyariin yang abal-abal begitu ya. Ini Atartil ini pengalamannya sudah lebih dari 16 tahun. Saya banyak menemukan orang-orang punya teknik-teknik pembelajaran Quran, tapi mereka sendiri nggak punya rumah Quran. Tapi tekniknya, bukunya tuh keren banget. Maksudnya dicetak banyak apa-apa. Tapi mereka sendiri nggak punya rumah Quran. Nah, saya temukan di Atartil, Bapak Ibu. Saya temukan Bapak Ibu di Atartil, Ustadz-Ustadzah. Ini tim, bukan orangnya. Tapi ini adalah tim yang shuttle. Mereka menemukan teknik dari A sampai Z-nya. Begitu kan. Tapi mereka juga punya rumah Quran yang nggak main-main. Ribuan santrinya di daerah itu doang. Di daerah itu doang, di daerah Tasik tepatnya. Di daerah Tasik lagi. Sukabumi, maaf. Di Sukabumi, Sadrubi jadi tersinggung jadi. Di Sukabumi, mereka punya rumah-rumah Quran dengan santri yang ribuan. Jalannya udah lebih dari 15 tahun. Tiap hari semakin membesar dengan ada TK Quran dari rumah Quran itu. Mereka punya TK-ku, SD-ku, SMP-ku, SMA-ku. Quran maksudnya. Yang nanti insya Allah kita adopsi juga. Tapi kan tentu dari rumah-rumah Qurannya dulu.
kalau hanya sekedar menemukan metode, tapi mereka tidak menjalankan metode itu di rumah-rumah Quran yang mereka miliki dan tidak berkembang, biasa saja kalau menurut saya. Banyak metode itu, tinggal ATM aja. Tapi ini teman-teman di At-Tartil, mereka racik, mereka saring, mereka temukan, lalu kembali lagi ke klasik, ya Iqra pakai Iqra ini. Tapi Iqra-nya Rasul Utsmani, bagus banget, gitu kan. Dengan metode yang detail, pelaporan yang detail, evaluasi yang detail, manajemen organisasi pembelajaran sekolahnya detail banget, jadi profesional ini pembelajaran Qurannya dengan pelaporan dan segala. Wah, kami yakin bismillah, ini mudah-mudahan wasilahnya, dan Allah pun tidak, ya bukan serta-merta mempertemukan kita dengan itu. Akhirnya bismillah yuk gitu. Ya, tapi tentunya kan konsekuensinya ada gitu. Ketika kita kerjasama tentunya tidak mungkin hanya begitu saja. Ya karena maaf Bapak Ibu, maaf saya tuh kenapa menyampaikan keluh kesah ini? Karena maaf gitu. Ya, ada anak mau UN, mau ikut ujian masuk perguruan tinggi. Ya, sebulan, 2 bulan, berani bayar sekian juta, maaf, 5 juta, 10 juta, sekian, maaf. Ada yang bayar puluhan juta demi untuk lulus perguruan tinggi kan? Ini bukan rahasia. Ini udah rahasia, bukan rahasia lagi. Serius, mau itu. Puluhan juta. Mau. Kenapa? Ini dunia masalahnya. Ketika dunia yang ada di depannya, itu murah. Semuanya murah. Tapi kalau sudah tiba Quran, sampai miris banget gitu ya. Patungan ngaji 10.000 sebulan aja. Sampai kemudian nunggak. Tapi, maaf, bisa ikut bimbel dengan sekian juta. Itu gampang. Ini kan ironis Bapak Ibu. Ironis banget. Ya, yuk pada hari ini saya ajak Bapak Ibu semuanya. Di sini banyak guru-guru yang mungkin mau sungguh-sungguh. Ini makanya saya sampaikan di sini sekarang. Ini sekarang saya sampaikan kepada guru-guru Quran, khususnya guru-guru Al-Quran yang sudah terdaftar. Ini khusus bagi guru-guru rumah Quran yang sudah terdaftar hari ini saya sampaikan. Oke. Teman-teman, begitu kan ya. Mungkin teman-teman hari ini belum bisa menyelesaikan 400.000 kalau misalnya mau online. Begitu kan. Sebagai bukti kesungguhan, Bapak Ibu sahabat-sahabat, guru-guru semuanya. Ya. Daftar saja dulu. Daftar saja dulu. Sekurang-kurangnya sebagai bukti kesungguhan. Ini bukan masalah dana, ini bukan masalah uang. Tapi menunjukkan kesungguhan di hadapan Allah. Ya, Bapak boleh, Ibu, Ustadz, Ustadzah memasukkan lebih dahulu angka sekitar 100.000. Ini bukan masalah, wah terus kami yang kemarin-kemarin, ya memang angkanya tetap akan 400.000, memang harganya 400.000 Bapak Ibu, itu betulan. 3 hari dari jam pagi sampai sore, 3 hari. Ya, itu betulan memang harganya seperti itu. Segitu, dan kita tidak akan menurunkan harganya, karena memang ya segitu gitu loh Bapak Ibu. Ini bukan masalah angka. Begitu. Nah, lalu kemudian gimana? Ayo, sebagai bukti kesungguhan, kita beri waktu beberapa bulan ke depan. Karena kan Bapak Ibu guru-guru rumah Quran nih. Begitu ya, untuk nyicil. Bahkan kami pun akan berjuang mencarikan sponsor-sponsor. Gitu. Ya, 1, masukkan dulu untuk awal kesungguhan pendaftaran, ya, sekitar 100.000. Lalu kemudian, bismillah, nanti kemudian bisa dicicil 3 bulan ke depan. Sambil nanti kami juga akan terus berusaha dan berjuang untuk mencarikan sponsor-sponsornya. Bahkan kami mulai ini hari ini Bapak Ibu. Ya, kami mulai hari ini Bapak Ibu. Yuk kita gotong royong. Itulah makanya kami hari ini ngundang PPALC YAI. Pak, Bu, teman-teman YAI, PPALC di daerah, ayo dong gerakan teman-teman alumni kita. Ya, mengutus beberapa orang guru ngaji untuk ikut amru ini, sehingga kemudian terus dimaksimalkan lagi rumah Qurannya. Karena kita bercita-citanya ingin ada rumah Qurannya di setiap RW, di setiap RT nanti Bapak Ibu. Ya, bukti pembayarannya harus diupload kan? Iya betul. Yes, yang 100.000 saja itu dulu yang diupload. Ya, sekali lagi, impian kita bersama Bapak Ibu. Rumah Qurannya ada di setiap RW, ada di setiap RT. Tapi ya gimana mau terwujud ketika memang kita belum mulai. Minimal setiap kabupaten kota dulu yuk.
Nanti ada 2, ada 3, ada 4 itu. Bukan ya izin ini untuk guru ngaji yang sudah terdaftar menjadi guru ngaji Rumah Quran PPA begitu, yang sudah mungkin ngabdi sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sudah 6 tahun. Bapak Ibu khusus ini memberikan fasilitas ini begitu kan. Tapi mungkin ya kan datanya ada di kita kan, guru-guru ngaji Rumah Quran itu kan ada di kita datanya begitu. Silahkan niatkan saja dulu. Nah, hari ini pun saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sahabat-sahabat Inspirasi Subuh, yuk kita gotong royong, kita patungan yuk Bapak Ibu untuk mendanai guru-guru ngaji. Ya, siapa nih Bapak Ibu yang pengen ikutan patungan? Mau 20.000, 50.000, 100.000, saya mau seorang 400.000, boleh. Siapa yang mau patungan? Angkat tangan. Siapa yang mau ikutan patungan? Berapapun itu untuk GJB hari ini, gerakan Jumat Berkah hari ini. Ya, kita patungan yuk. Nanti berapa yang kita dapat lalu kita subsidikan nanti sama guru-guru. Saya kan sudah bilang ya, silakan masukin dulu pendaftaran 100.000, nanti kurangnya bisa dicicil, atau ini nih. Salah satunya kita nyari donatur, nyari sponsor, kami juga buat proposal begitu kan, boleh nanti minta ke kita Bapak Ibu proposal untuk ini. Ayo Bapak Ibu, siapa aja yang mau ngikrarkan patungan? Ayo silakan. Siapa saja? Angkat tangan, bilang katakan saya. Berapapun itu bismillah. Bismillah saya mau patungan. Ya, saya mau ikut patungan. Ya, berapa saja yang nanti mudah-mudahan bisa kita ya patungan. Maksudnya patungan itu kita berinfak hari ini. Begitu kan. Ya nanti hasil infak, kumpulan infak itulah yang nanti kita akan subsidikan. Ya ini kemampuannya untuk berapa. Tetap harganya tetap ada di angka 400.000. Begitu kan ya. Yuk Bapak Ibu, tolong teman-teman Insu minta tolong dicatat dong. Dan langsung di follow up nih, begitu kan ya. Ya, langsung di follow up begitu kan. Yuk silakan ditampilkan saja kemana kira-kira nanti dikirimkan, atau enggak misalnya langsung di chat secara pribadi. Siapa yang sudah berikrar bismillah saya mau berapa, juga boleh dituliskan juga berapa, saya bismillah saya mau berapapun itu Bapak Ibu. Begitu kan ya. Silakan langsung chat ke nomor itu tuh. Kak Indri sudah nyampaikan. Bapak Ibu yang sudah berniat chat Bapak Ibu. Ya, chat ke nomor yang sudah disampaikan oleh Kak Indri. Nanti akan dibantu. Ya, nomornya, nomor WA. Di chat ke sana begitu kan ya. Ayo Bu, Bapak Ibu, saya ngajak bareng-bareng kita. Ya sudah. Ya, boleh, bisa. Yang offline juga bisa. Ya, kalau yang offline itu masukinnya kalau tidak salah kemarin di panitia menyampaikan sekitar 150.000. Boleh yang offline juga nyicil. Boleh. Ini sekali lagi supaya ada kesungguhan. Masa kredit yang riba saja mau nyicil? Begitu kan ya. Ini jelas-jelas ngajakin ke Allah, ngajakin semuanya begitu kan ya. Ya, ayo silakan. Begitu kan. Ayo, siapa yang mau ikutan nyicil atau mungkin mau daftar atau mungkin yang mau bantu patungan hari ini, hari Jumat. Bapak Ibu, Masya Allah, bismillah berapapun. Saya ajak semuanya Bapak Ibu semua yang hadir di sini, terkhusus kepada sahabat-sahabat di PPALC dan Yayasan Abul Yatama Indonesia di daerah. Ayo ajakin juga teman-teman di daerah. Ya tanyain, di daerah kita ada berapa guru ngajinya? Oh 5 orang. Berarti sekitar 5 dikali 4 berarti gitu ya. Ya sekitar 22 jutaan. Ayo bismillah. Begitu kan ya. Carikan gitu. Karena kalau gotong royong itu nggak akan susah kok Bapak Ibu. Ya, apalagi untuk Quran dan berkahnya juga. Boleh ikut. Bukan guru bisa ikut. Justru hari ini saya sampaikan, bukan hanya guru ngaji yang sudah guru ngaji aja. Kita yang orang tua pun kan mesti harus punya cara dan tools untuk bisa ngajarin ngaji. Makanya hayu ikut. Begitu, silahkan daftar Bapak Ibu. Ini teman-teman di Insu dan juga tim di Amru, mohon segera bergerak banget ini gitu ya. Dan izin Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ada japrian ke semuanya, izin kalau misalnya ada japrian ke semuanya untuk yuk patungan, gitu kan ya. Mohon dicatat banget Ustadz Ruby, kita mau di Jumat ini ya, syukur-syukur di Jumat ini kita mau patungan ya, mau ngejapriin teman-teman, izin sekali lagi ini benar-benar ngajakin kebaikan gitu, ngajakin kebaikan ya. Nomor HP yang bisa dihubungi tolong dong, nomor adminnya tolong disisipin terus ya. Boleh silakan mau patungan dulu atau gimana boleh, nggak apa-apa
Ya nanti kan ada Amru 2, Amru 3, Amru 4 dan selanjutnya ya. Batch selanjutnya juga ada nanti Amru-Amrunya gitu. Yang jelas sekarang bismillah, apa dulu yang bisa kita lakukan? Mau belajar dulu boleh di BRQ, mau langsung belajar jadi guru Quran ini di Amru, atau mau menjadi fasilitas mereka berdua nih. Ya, atau mau jadi fasilitas mereka berdua. Ya, sekali lagi bismillah, izin sekali lagi Bapak Ibu, ada banyak banget grup di ini Inspirasi Subuh. Ya, izin hari ini kami ngejapriin untuk membuka peluang kebaikan khusus untuk Amru ini. Begitu ya, kita patungan Bapak Ibu, kita patungan berapapun kita bisa yang nanti akan disubsidikan kepada guru-guru ngaji. Karena sekali lagi masih kecil sekali, masih minim sekali presentasi para guru-guru ngaji Rumah Quran PPA yang ikut. Kenapa? Sekali lagi kendalanya kendala biaya. Sekali lagi kendalanya kendala biaya. Makanya hari ini saya umumkan kepada guru-guru ngaji di Rumah Quran PPA yang sudah terdaftar, antum tetap daftar saja dulu. Silahkan bayarkan dulu angka sekitar 100.000 rupiah untuk online dan 150.000 untuk offline. Ya, yuk nanti bareng-bareng kita cicilin. Sekali lagi kita cicilin bareng-bareng, lalu kemudian cicil aja nanti berapa bulan ke depan kita cicil bareng-bareng. Ya salah satunya juga nanti kita buka lagi nih, begitu kan ya, kita cicil bareng-bareng ya. Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, karena sudah jam 7 lewat dan juga semuanya sudah punya kegiatan masing-masing, sekali lagi kita cukupkan terlebih dahulu, tapi sekali lagi saya izin banget untuk nanti tim Amru ya bisa ngejapri Ustadz Rubi ya, ngejapri satu-satu saudara-saudara kita untuk ngajakin kebaikan ini. Berapapun izin untuk ngejapriin satu-satu, begitu kan ya, bismillah begitu kan ya. Dengan ngajak begitu, nanti dibuka saja di siaran Bapak Ibu, buka saja di siaran, nanti nomor rekeningnya kemana, lalu kemudian kemana harus ngirimin nomor bukti transfernya, kita patungan ya, bahasanya kita patungan ini ya, atau mungkin proposal juga insya Allah udah ada. Kalau memang ada yang mau, silakan japri ke nomor admin. Kalau saya meminta proposalnya, boleh nggak gitu kan? Oh boleh, sudah dibuatkan. Barangkali mau disebarkan, mau dibantu untuk mensiarkan, boleh, silakan. Ya, baik Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf begitu ya apabila ada hal yang kurang berkenan. Karena sekali lagi berapi-api semangat kayak begini benar-benar karena pengen ngajakin kita bareng-bareng untuk bersama-sama menebarkan cahaya Quran ini. Begitu kan ya. Jadi sekarang silahkan siapa yang mau terus chat begitu kan ya. Ya langsung nanti kalau ada hal pertanyaan-pertanyaan silahkan ditanyakan ke nomor admin boleh, ke nomor Ustadz Rubi boleh, ke nomor Teh Indri boleh, ke Bang Zaki ataupun ke Bang Fadli juga boleh, karena mereka semua panitia. Mereka semua panitia Amru, jadi memang sudah siap begitu kan ya untuk ditanya-tanyain, dikepo-kepoin begitu kan ya. Mohon didoakan karena acaranya tinggal 1 pekan lagi ya, kan sekarang ini tanggal 13 begitu kan ya. Acaranya insya Allah tanggal 20, 21, 22. Jadi pekan depan, Jumat depan, 21, 22, 20, 21, 22. Silakan. Yang mau nyicil silakan. Sekali lagi, silakan. Pokoknya Mas sampaikan aja sama admin. Izin admin mohon agak sibuk dulu ini melayani dan juga menginformasikan. Begitu kan. Bismillah kita perjuangkan semampu kita 1 tahun ini. Gitu kan ya. Gitu. Silakan nanti boleh Bu Andi nanti kontak-kontak Teh Indri aja yang gitu-gitu. Barakallah, sekali lagi saya mohon maaf ya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Bang Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukran kepada guru kita semuanya, Ustadz Zainal Muttaqin. Semoga Allah jagai beliau, Allah sehatkan keluarganya, supaya bisa terus memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan inspirasi kepada kita semua, ya bunda, sahabat-sahabat semuanya. Ayah bunda, sahabat-sahabat Inspirasi Subuh semuanya, seperti yang guru kita bilang tadi ya bunda, ini ada program yang luar biasa, program yang Allah takdirkan hadir, Allah izinkan supaya kita bisa belajar bareng sama-sama di Amru ayah bunda, maupun offline, baik offline ataupun online ayah bunda semuanya. Tentunya ini adalah hal yang luar biasa, jangan sia-siakan kesempatan ayah bunda. Insya Allah tinggal beberapa hari lagi nih, sepekan lagi programnya akan dijalankan. Kita akan sama-sama belajar bareng,
penuh ilmu, penuh berkah, penuh rahmat, penuh cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada banyak pertanyaan nih, ayah bunda yang belum bisa belajar atau mengajarkan Al-Qur'an, ini adalah solusinya ya. Insyaallah ayah bunda. Kalau izinkan hadir Amru supaya kita tahu nih gimana sih cara belajar atau mengajarkan Al-Qur'an yang tepat untuk anak-anak, orang dewasa, remaja, untuk segala usia ya bunda semuanya. Insya Allah di Amru akan kita kumpas tuntas cara belajar dan cara belajar Al-Quran. Bagi ayah bunda mungkin yang masih ada ingin bertanya-tanya nih, boleh langsung chat admin-admin yang ada di grup Inspirasi Subuh dan grup BTS ayah bunda. Insya Allah siap merespon. Masya Allah. Mungkin Teh Hindri ini apa nih, pagi ini agak kerepotan mungkin, karena Masya Allah berkah hari ini, berkah hari Jumat, banyak saudara-saudara kita, keluarga kita yang tergerak nih untuk ikut baik patungan ataupun ikut sama-sama belajar. Insya Allah ya bunda, jika kita ikut belajar atau ikut patungan untuk memfasilitasi orang belajar Al-Quran, orang kita juga akan mendapatkan pahala yang sama. Pahala satu huruf bernilai minimal ya bunda, minimal 10 kebaikan dari orang yang membaca Al-Quran. Masya Allah, tentunya itu akan menjadi hal yang luar biasa, menjadi penerang dan cahaya nanti di alam barzah kita di alam kubur nanti. Allahu Akbar, ya Allah, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah keberkahan, Al-Quran adalah rahmat. Jadi ayah bunda yuk jangan sia-siakan Al-Quran. Mungkin terkadang kalau seperti Ustadz Sony tadi kemarin bilang, bukan healing kita yang kurang, bukan jalan-jalan, bukan karena uang, karena harta kita pusing, kita depresi. Mungkin hal tersebut karena kita jauh dari Al-Quran, kita nggak deket dari Al-Quran. Dan ada suatu quotes yang luar biasa ya bunda, jika kita merasakan kesulitan belajar dan memfasilitasi para penghafal Al-Quran, para pembelajar Al-Quran, para guru-guru Quran, yakinlah bahwa saat kita jauh dari Al-Quran, saat kita tidak menolong orang yang berjuang dengan Al-Quran, hidup kita akan jauh lebih sulit daripada kita yang berjuang dengan Al-Quran.